Iya, gimana? Oke, halo para bedebah-bedebah. Jadi kali ini gue nggak sendirian. Ada yang nemenin ngebul. Ini ada teman gue dua di samping gue. Jadi dari yang ujung sendiri namanya Paus. Kalian udah pasti nggak asing lah ya sama dia. Dia pas udah muncul di episode sebelumnya juga. Dan ini ada teman gue yang baru di tengah. Namanya siapa? Halo brother semua, perkenalkan nama gue Farid. Oke, namanya Farid. Jadi kenapa gue ajak si Farid? Karena dia lebih jago ini, lebih master kalau menurut gue ya di dunia pertembakauan. Sedikit, Mukanya paling estetik ya. Iya. Udah, bro. Waduh, Udah Kearifan lokal. Iya, beneran dah. Jadi asal tahu aja si Paus asalnya dari Jember, gue dari Surabaya dan si Farid dari Cirebon. Cirebon. Oke, langsung saja. Jadi pada video kali ini gue nggak akan bahas rokok bungkusan, tapi gue di sini akan bahas soal papir rokok atau ya papir buat linting juga bisa. Jadi kita akan membandingin papir satu dari papir yang lainnya, dan di video ini kita ada 4 papir yang tersedia di depan, bisa dilihat ada 4 macam jenis papir yang tentunya berbeda-beda, dan kita di sini intinya kita akan mencoba rasa dari papir, dan kita sudah disediakan tembakau masing-masing, dan ini tembakonya sama ya teman-teman. Jadi tembakonya sama dan kita akan fokus ke rasa si papirnya tersebut. Ya, udah siap Paus? Udah siap Farid? Siap. Oke. Jadi untuk langsung saja papir yang pertama. Apa nih? Kertas rokok Cap Wiro. Waduh, keren nih. Ini kelihatannya papirnya Islamik banget ya. Soalnya ada gambar kiainya logonya ini. Keren nih. Islamik. Jadi kita barusan beberapa hari lalu jalan-jalan ke Jalan Pidana 12 di Gatsu Barat, tepatnya di Denpasar ya kan. Bagi kalian orang-orang Denpasar dan sekitarnya bisa mampir ke sana untuk mungkin sekedar menengok tokonya atau membeli tembakau dan papir. Kita di sana kemarin memborong beberapa jenis tembakau dan juga papir, dan juga buat kertas rokok Cap Wiro ini harganya 500 satu keplek ini, dan isinya ada 50. Jadi ya menurut gua sih cukup murah ya. Kalau misalkan kalian beli borongan atau beli banyak, ada yang isi 10 keplek itu lebih murah lagi. Kalian cuma bisa dapat dengan harga 2.500 atau 3.000-an untuk ya papir kelas Cap Wiro ini di sana. Yang satu bendel gitu ya? Iya, jadi isinya 10. Jadi ini harusnya ada pak yang lebih tebal lagi. Ini cuma satu kepleknya aja, tapi udah banyak sih menurut gue ini ya. Oke, langsung saja teman-teman, kita ambil papirnya satu-satu. Langsung linting ya. Just do it. Oke, sebelum itu ntar mungkin Farid juga bisa kasih deskripsi dikit buat papirnya gimana ini, Bang Farid? No. Dari kertasnya sih cukup ini ya, kalau bisa dilihat nih. Cukup nggak licin gitu. Kayak ini buat para pemula cocok lah. Keset berarti ya? Ya. Boleh. Cuman kalau sekilas biasanya kalau papir itu di sisi dalam dan di sisi luar biasanya beda. Kalau yang gua tahu di sisi luar tuh biasanya lebih mengkilap gitu. Oh iya. Dan ini kelihatannya
Sama sih. Sama bolak-balik luar ya? dan dalam ini sama. Nah, coba aja ya. Mungkin setiap papir berbeda-beda ya. Iya. Kan namanya juga Indonesia, men. Berbeda-beda tapi tetap nikmat, anjay. Oke, si Paus mungkin ada komentar? Nggak gampang kusut aja. Jadi paling-paling linting kita jadi lebih rapi aja gitu. Oh iya, ini kalau dari jenis kertasnya iya sih, jadi gak gampang lecek gitu loh. Kaku berarti ya? Kaku lah. Cuman nggak terlalu kaku banget juga. Maka dari itu tadi yang gue bilang, buat para pemula cocok pakai jenis-jenis kertas yang kayak gini, buat sekedar latihan dulu ngelinting yang baik dan benar gitu. Oke, lebih mudah lah Lebih ya. mudah. Nih kalian pakai metode melinting macam apa nih? Gue cuma bisa metode melinting gak jelas kayak gini. Ada anjir, kayak jembut anjir. Kan bisa ngerapihin. Iya benar-benar. Mana sampai? Di mendekat sampai. Oke, gue udah jadi lintingan cap Z ya, lintingan yang ala kadarnya dan juga sederhana. Oke, mungkin gue solo dulu kali ya, soalnya koreknya cuma satu buat kita bertiga, jadi ada gantian. Ini gue ambil agak tebel dikit lah dari si tembakau biar lebih terasa. Mantap juga nih papir kalau menurut gue ya. Agak rasa kertas sih, cuman nggak nonjol banget sih. Yang jelas bukan kayak kertas bola dunia lah ya. Beda anjir. Ini kertas rokok kan. Separah-parahnya kertas rokok juga nggak bakal segitunya juga sih. Untuk ketebalannya mungkin medium ya, nggak terlalu tipis juga dan juga nggak terlalu tebal. Soalnya ada yang lebih tebal dari ini. Jadi kalau menurut gue gitu aja sih, agak sedikit rasa kertas dan juga ukurannya medium, nggak tebel-tebel amat juga nggak tipis-tipis amat. Kalian ada komentar? Kalau gue nambahin juga sih, selain tadi yang agak ada rasa kertas emang benar. Terus kalau menurut gue dari jenis tembakau ini dicoba tuh kayak halus, cuman nggak tahu efek dari kertasnya kah. Jadi ketika lu tarik, lu isap tuh agak sedikit nyentak gitu loh. Gampang kesulut berarti atau gimana? Nggak tahu ya. Padahal jenis tembakau sih jenis tembakau yang halus harusnya ya. Man ketika lu hisap agak nyentak aja gitu. Mungkin sih dari si faktor kertasnya juga mungkin ya. Gimana Us? Kalau gue lihat kertas ini sih keuntungannya adalah ketika kita ngerokok nggak gampang basah. Oh, kenapa? Oh iya benar. Nah ini, yang pertama bisa basah karena keringat, bisa karena bibir kita. Oh iya. Kan kadang orang kalau pakai lintingan gini kan kadang di ujungnya ini basah. Dijilat ya. Sampai ininya coklat kan guys. Iya. Kita lintingnya. Tapi ini bagus ya. Lu ngerokok apa makan permen? Tapi ya ada aja sih orang kayak gitu. Soalnya kadang orang kalau ngerokok yang pakai filter dan gak pakai filter tuh beda. Biasanya orang kalau rokok yang ada filternya kan agak terlalu masuk ke dalam mulutnya nih si filter rokoknya. Mungkin disamakan dengan ketika mereka merokok dengan filter. Oh iya, jadi habitnya mereka berbeda-beda ya. Boleh. Oh ya, gue juga nemuin agak sedikit rasa gurih sih di papir ini ya. Sebelumnya juga gue udah familiar sih sama tembakau ini. Jadi kalau dari tembakaunya sendiri kelihatannya enggak deh. Jadi mungkin dari papirnya ya rasa agak sedikit gurih gitu ya. Dan di ujung lidah selain ada hentakan tadi kayak agak ada rasa spicy gitu loh. Oh, iya benar. Tipis-tipis gitu tapi. Padahal kita nggak pakai cengkeh ya. Iya. Tapi masih ada lah rasa agak aftertaste spicy gitu. Ada kayak hintnya gitu. Cuman kayak kalau terus-terusan pakai kertas ini kayak agak gatel juga kayak tenggorokannya. Throat hitnya agak kerasa berarti ya. Mungkin kalau kayak sekali dua kali lah Oke. cocok gitu. Oke, udah?
Cobain yang lain. Oke. Banyak kan. Kita langsung menuju ke papir yang kedua. Oke, jadi nilai untuk papir yang pertama, papir Cap Wiro ini, kalau gue 1 sampai 10, gue kasih poin 3 lah ya. Ya 3. Kalau gua sih kayaknya 5 sih cukup sih buat papir ini. Soalnya gampang, satu dilinting, ya walaupun masih agak ada rasa kertas, 5 sih mungkin. Kalau lu? Gua karena seneng dengan ini ya, dia nggak gampang kusut ya. Mungkin buat gua ini 6 ya. 6. Oke, jadi 3, 5, 6. Totalnya ada berapa? 14 ya? Oke, 14 buat papir Cap Wiro. Boleh Farid, papir yang kedua, ada papir apa? Ini selanjutnya kita ada cap kepala jago emas. Ada, kayak jamu aja tuh. Kurang lebih kalau dari packagingnya sama sih kayak gini. Itu harganya 500-an, sama kayak yang Cap Wiro tadi ya. Oh, dan bedanya sama yang sebelumnya tuh di sini ada kayak pembatasnya juga. Jadi mungkin kita bisa tahu loh kapan harus si rokok ini, si tembakau ini dimatiin gitu. Biar nggak terlalu panas di bibir kan. Kalau yang ini kan nggak ada tuh tadi. Ada ringnya lah ya. Kayak ini kayak di Samsu lah gitu. Oh iya anjay, coba boleh. Oh iya. Ada nomor undiannya juga ya. Tapi beda loh. Enggak, di Samsu kan angkanya 234 ya. Di sini angkanya 294, men. Kalau bisa kelihatan di kamera ya. Mirip banget dah, nggak tahu dah ini plagiat atau semacam manipulasi, yang jelas lambangnya mirip banget sih kayak di Samsu. Ada tulisannya Jikausu. Jikausu ya, mungkin ini dari nomor Cina ya, nomor Chinese. Tulisannya Jikausu bukan Jisamsu. Kalau Jisamsu kan 234, kalau Jikausu mungkin 294 ya. Mari kita coba. Paus, gimana komentarnya dari penampakan papir yang kedua ini? Kayaknya dia gampang basah sih, sekilas. Nah keringat gue kayaknya udah nempel nih. Lu umes lu? Umes lu? Ini juga ngerokok kan, kita berkeringat tuh. Oh iya. Terus dari si bagian luarnya ini agak licin juga ya. Jadi beda sama yang pertama tadi ya. Jadi kita harus hati-hati ya naruh ini. Kalau yang apa namanya? Yang pertama tadi bolak-balik sama aja, nggak ada yang licin, nggak ada yang keset. Kalau yang ini luarnya licin tapi dalamnya keset. Iya. Dengan harga yang sama, kalian dapat barang yang berbeda dan jenis kertas yang berbeda. Tapi lu pada ngelintingnya sesuai aturan ya. Jadi mereka di sisi luarnya ya dipakai sisi luar, sisi dalam dipakai sisi dalam. Gua coba mau beda sendiri deh, gua rubah. Jadi tembakonya gua linting di sisi luar papirnya. Iya. Biar tahu lah bedanya apa ya kan. Masa sama semua. A few moments later. Udah jadi? Udah jadi? Oke. Langsung Sikat. kita sikat. Pak Us sudah disuruh duluan tuh. Yang kecil-kecil cepat masuknya. Ya boleh lah ya. Boleh. Kita tidak harus saling mendahului ya kan. Silakan saja, kita punya jalan sendiri-sendiri. Oke, jadi gue linting kebalik ya. Inside out. Jadi yang dalam gue taruh luar, yang luar gue taruh dalam. Apakah rasanya berbeda dari deskripsi teman-teman gue? Langsung saja. Kalau dibanding dari papir yang sebelumnya ini menurut gua jadi agak lebih halus sih rasanya dari papir sebelumnya. Terus kalau dari papir sebelumnya kayak agak ada rasa spicy, di sini juga masih sih kayak ada rasa spicy. Dan bedanya sama papir sebelumnya kayak ada agak rasa asam malah kalau menurut gue ya, sedikit asam-asam gitu di mulut. Oh iya, ada acidity-nya berarti ya. Kalau lu gimana Us? Tapi kalau gua jujur aja ngerasa manis sih sama papir ini. Jadi gua berkesimpulan gini, gunanya ring di papir ini adalah bagi orang-orang yang nggak suka rasa manis di papir mereka bisa melinting dengan cara terbalik. Karena gua sebelum melinting ini tadi, sebelum gua bakar,
udah gue cobain, gue jilat sedikit sisi yang satunya. Oh gitu. Jadi pas gue ngikutin ring ini ternyata gue ngerokok rasanya manis. Oh Jadi iya. orang-orang yang nggak suka rasa manis di rokok mereka bisa melinting secara terbalik. Oh gitu. Ya kita dapat informasi baru dari Paus. Jadi kalau misalkan kalian nemuin beberapa jenis papir yang ujungnya berbeda rasa atau mungkin cuman ada di salah satu ujung yang berasa manis, ya mungkin kalau kalian nggak suka rokok yang manis-manis bisa dibalik ya. Jadi ntar rasa manisnya bisa dinetralisir dikit lah ya. Kalau gua sih sama aja kali ya. Cuman gua nggak nemuin rasa manis dari informasi Pausnya tadi. Tapi yang jelas nggak jauh beda dari apa yang diomongin Farid tadi. Meskipun gue ngelintingnya dibalik juga, tapi nggak ada bedanya sih, sama aja. Nggak ada rasa beda, nggak ada sensasi yang beda juga, sama aja. Jadi lu mau ngelinting macam manapun, mau lu balik si kiri kanan atas bawah, sama aja sih. Tapi kayak agak lebih nyentak juga sih kayak. Mungkin di sedotan-sedotan awal lu belum berasa gitu, tapi asalnya udah hampir mau habis, Setengah ke bawah lah ya. baru kayak terasa agak-agak keras di tenggorokannya ini. Berarti kalau lu ngelinting pakai papir ayam jago ini yang edisi emas ya, setengah ke bawah, ya sih gue juga ngerasain agak panas sedikit sih. Throat heatnya juga agak kerasa kalau setengah ke bawah ya. Nggak konsisten lah. Oke, jadi nilai untuk papir yang kedua atau papir kepala jago yang emas ini, kalau gua dari 1 sampai 10 4 kali ya. Iya, 4. Kalau gimana, Rit? Kayaknya kalau gua ini 6 sih. Menurut gua 6. Soalnya teksturnya agak lebih bagus lah dari papir yang sebelumnya. Oke. Gua suka banget ini. Dari gua 8 karena aromanya gua seneng banget. Oke, 8, 6 sama berapa tadi? 4 gua ya. 18. 18. Oke, 18 buat papir kedua. Oke. Kita lanjut ke papir yang ketiga. Ada apa ini? Wadaw, ini papir tebel amat. Namanya kertas sigaret cap Petro. Udah cap perwayangan nih. Dengan namanya serem ya. Iya, biasanya nih kalau cap-cap perwayangan keras nih ya kan. Wih, emang tebel men, serius men. Wadaw. Ini lu tahu kertas buram gak sih men? Ini kayak kertas buram. Lihat dong. Nih. Wih, tebel banget, sumpah. Tebel, gede, lebar ya. Jadi kelihatannya sih lu nggak bisa pakai tembakau yang dikit-dikit gitu, nggak bisa. Jadi lu pakainya tembakau yang agak lu banyakin gitu. Iya, ini benar kayak kertas lu kalau lagi ujian gitu loh yang ada matematikaannya kan biasa dikasih kan buat coret-coretnya. Kayak gini tekstur. Besok gua kasih ini ke adik gua. Iya. Kalau mau bikin kerepekan buat ujian, kertas linting ini cocok nih. Nggak, atau mungkin lu bisa ngelinting pakai kertas ujian. Bau dari baunya juga mirip sih dari kertas itu, kertas coret-coret itu. Baunya kurang menggoda. Iya. Kurang Nggak. aroma malam aja gitu. Bukan bau kertas linting ya, tapi lebih bau ke kertas ujian ya. Iya. Jadi lu pada kalau misalkan ya ada ujian banyak, habis semesteran, habis remedian, kan biasanya lu ada kertas ujian banyak nganggur di rumah nih kan. Daripada lu buang ke sampah, daripada lu rombengin, mending lu gunting-gunting segini ya kan. Lu pakai dah buat rokok, lu linting. Kasih gambar wayang. Iya, berguna kan. Daripada lu dimarahin sama orang tua gara-gara nilai jelek, mending buat ngelinting rokok, mantap. Coba kita lah dulu coba gimana ini Iya, jadi rasanya ini. sebelum kalian mampus gara-gara kertas buram, mending kita dulu yang mampus ya kan. Kita bisa kasih review lah ya. Iya. Kita udah kayak kelinci percobaan kalian. Ini gue agak banyakin nih tembakaunya soalnya kalau dikit-dikit, wah ini cuman apa nyedot kertas malah jadinya. Serius tebel banget ya men. Nah ini karena saking tebelnya ya, jadi pas lu linting nih agak susah ya buat memilinnya itu loh.
Oh jadi kalau kertasnya kaku-kaku banget juga susah, Iya. kalau tipis-tipis banget juga susah. Jadi yang gampang tuh yang medium kayak Medium tadi ya kan. Oh iya men, susah men. Jadi lu pada pernah gak sih lo waktu SD atau mungkin waktu TK ya kan lihat orang-orang gede pada ngerokok, habis itu lu sobek buku pelajaran lu, terus lu gulung, habis itu lu sulut, lu isep ya kan buku lu. Mungkin sensasinya kayak zaman SD waktu dulu ya kan. Tebel men. Udah kayak kertas bola dunia sih anjir. Dan lebih lebar juga kayaknya dari papir-papir pada umumnya. Iya, jadi lu ngegulungnya nggak bisa satu gulungan, 2-3 kali gulungan baru habis nih kertas. Ya tergantung tembakau lu juga sih. Coba gua langsung sikat ya. Oke. Kerasa banget kertas. Langsung di tenggorokan langsung panas cuy. Ini bener-bener Neraka. bener-bener kayak kita ngebakar kertas. Terus kertas polos, lu linting, lu bakar, lu isep, gini rasanya. Siap. Apakah masih kerasa tembakaunya, Rit? Kerasa, cuman tadi sedotan pertama gua langsung menusuk di tenggorokan gua sih. Throat hitnya keras banget berarti. Gue juga penasaran sih. Kertasnya bau mercon ya. Jangan-jangan kertas mercon nih. Wah iya. Gua nggak terlalu suka sih. Ini gua cuma segini aja. Udah gua lanjutin. Iya boleh. Kasian juga dia. Oke lah. Nggak recommended sih kayak kertas ini. Waduh, hidup lagi. Weh anjing matiin gue bego. Udah kertas mercon kan? Udah selesai gitu doang. Gimana deskripsi Kontroversi lu? ini. Komentar terus. Gua yang pertama ngelintingnya susah, terus gulungnya susah karena dia balik lagi nih. Jadi nah nih kayak gini, gulungnya susah jadi Oh, Ininya kita juga agak susah megangnya. iya ya, agak ngebuka. Jadi kalau lu sekali jilat kayak belum langsung nempel gitu. saking- Mungkin harus lu ludahin baru nempelnya. saking kakunya mungkin ya. Dan yang bahaya peristiwa tadi itu. Apa? Oh iya. Lagi apinya kan. Jadi bara lu men. Lu bawa rokok udah kayak bawa obor anjir. Kalau gua agak kuat mungkin ya. Coba sedot yang keras sekali itu. No! God, please, no! Sangat terasa bukan kertasnya? Woi, kertas bola dunia. Ini kertas sindu. Kertas. Sumpah, aduh astaga apa ini? Jadi Serius. ini untuk harga berapa? Kalau nggak salah itu 1000-an, lebih mahal 500 dari yang papir pertama sama Tapi kedua lebih kacau ya rasanya. Mungkin fungsinya aja beda kali untuk jenis tembakau tertentu ya. Iya, mungkin ya. bukan kita pasarnya ya kan. Kita orang-orang lemah, jadi mungkin kita bilangnya kurang cocok. Tapi kalau misalkan orang-orang yang, ya mungkin orang-orang barbar atau Spartan, mungkin cocok pakai kertas papir ini ya. Soalnya Karena enggak di Jember gua tahu ada potongan tembakau yang ini yang dia nggak sampai serat-serat gini. Oh iya, dia Masih- cacaannya Nah, gitu. kasar ya. Bener kayak gitu. Oh, iya, bisa Barangkali jadi, bisa cocok jadi. kalau pakai kayak gitu. Oh iya bisa jadi mungkin karena kita pakai tembakau yang irisannya tipis, tapi kita pakai papir yang tebel. Jadinya Mungkin. nggak serasi. Kalau misalkan lu pakai papir yang tebel, harusnya lu pakai irisan tembakau yang tebel juga. Jadi dia lebih menghambat pembakarannya lah ya. Jadi dia nggak langsung serot gitu. Jadi kertasnya nggak kebakar semua jadinya. Jadi bisa dikit-dikit gitu. Kalau soalnya kita pakai irisan yang tipis gini, malah kertasnya kebakar duluan men, kesulut sama tembakau yang tipis-tipis tadi. Tapi nggak terlalu kerasa jadinya tembakaunya kalau lu pakai kertas ini. Ketutup sama bener-bener si rasa kertasnya itu loh. Iya mungkin gara-gara ketebalan irisan tembakonya yang beda juga ya, atau mungkin kita emang nggak cocok aja sama kertas papir yang tebal-tebal kayak gini. Oke lah, cukup sih. Selanjutnya papir yang ketiga, yang papir yang paling tebal tadi ya, papir Capitro. Kalau gue nilainya 1 sampai 10 2 aja kali ya. Kasian banget sih ya, nggak apa sih 2. Soalnya gue orang jujur ya. Jujur lebih baik daripada bohong. Oke. Kalau lu Rit, gimana Rit? Ini gue kasih
2,5 lah. Ya oke, boleh 2,5 aja. Cukup. Gokil, gila. Dari gua 3 aja. Oke, 3. Jadi 2,5, 3. Jadi totalnya 7,5. Oke. Oke, yang terakhir. Us, bisa di deskripsiin Us papir yang terakhir? Silakan diambil Us. Ya kurang rapi aja sih tadi. Hah? Ya kurang rapi aja sih tadi. Apanya? Papir yang ini kan? Bukan yang Oh, terakhir. yang ini. Ya, deskripsiin yang terakhir. Ini gambarnya menggoda. Tunjukin Kemudian ke kamera dong. tatakannya rapi kan. Oh, ini. Jadi kalau lu berduit pakai ini aja. Soalnya Kemasannya lebih bagus lah ya. soalnya ini dijual di supermarket. Oh iya, jadi buat yang papir terakhir ini yang keempat, kita belinya di tempat yang berbeda sama yang 3 tadi ya. Kalau yang 3 tadi kita beli di toko kelontong tembakau biasa yang ada di Gatsu tadi. Kalau yang ini yang keempat kita belinya di Circle K, ya supermarket gitulah. Jadi buatnya lebih eksklusif sih. Lagian ini juga packagingnya bagus sih ya. Jadi buat lu kayak gampang naruh di kantong. Iya, daripada yang Gak takut lecek si papirnya itu. coba jajarin. Nih, lihat nih. Cuman kertas tipis gini doang, habis itu langsung tembakau. Kalau ini, nah, udah Packagingnya bagus lah ya. Ada lengkap, ada semua keterangan dan segala macam deskripsi dari ada kayak sinopsis kalau di novel lah ya. Dan ini apa kayak lu narik tisu aja, narik si papir. Oh ya, flip on jadi. Iya. Kalau misalkan jadi mereka nggak langsung ambiar gitu kalau lu buka packagingnya. Jadi lu ambil satu, yang satunya lagi keluar. Lu ambil satu lagi, satunya lagi keluar gitu. Jadi lebih rapi. Isinya ada berapa tuh? Isinya mana isinya ya? 40 ya kalau nggak salah. Mungkin. Oh, dan di sini Oh iya. 40 nih, ada tulisannya 40 lembar. kalau lu bisa lihat ya, di sini ada satu bagian yang emang kayak udah ada lemnya gitu. Jadi ini nanti fungsinya kalau udah lu kelar ngelinting, mungkin ini agak susah buat para lintingers pemula buat ngelinting pakai papir ini. Karena ketika lu linting ini agak licin gitu. Jadi susah buat lu ngebentuk si tembakaunya ini. Jadi nggak recommended buat pemula lah ya. Iya. Oke, boleh. Ini gue juga pertama kali loh nyobain kertas papir ini. For sure ya. Soalnya ya, gue kan termasuk kaum miskin ya. Kalau beli papir harga 13 ribuan yang isinya cuma 40 lembar doang, katanya agak torok juga sih. Jadi gue agak bingung nih mau kasih tembakau seberapa banyak. Lu pada kasih tembakau banyak gak sih? Dikit sih. Segini cukup nggak? Kurang, tambah lagi aja. Ya, karena kita kesulitan melinting, Butuh keterampilan tangan ya. mungkin ntar bisa di skip. Lu udah jadi, wes gila. Ya tunggu kita dong, jangan disuruh dulu dong. Tunggu Gua kan temennya. pandai memainkan jari. Siap. Jadi kalau mau main-main dengan jari, panggil aja gua. Buset. Siap. Main dengan jari itu maksudnya ini loh. Tukang pijet. Suwin. Oh, suwin. Ya, Ya, boleh. ya, boleh. bisa udah jadi. sih, udah jadi, udah kelar. Say lu tai kucing. Ini bisa tinggal yang tadi si bagian lem-lemannya itu bisa langsung kita jilat aja ini. Udah kayak materai. Jika dijilat, lemnya itu keluar baru berfungsi lah. Jadi udah ada perekatnya ya. Ya. Iya, nggak kaget juga sih. Harganya 13.000. Jadi Canggih. udah lumayan keren lah ya. Udah full facility ya. Anjir, gue kesusahan. Ya udah nggak apa lah, nggak bagus-bagus sama juga nggak apa-apa. Oke, anggap aja udah jadi lah. Lu nggak bisa pakai metode sushi lu. Karena ini full permainan jari. Woi iya anjir. Woi. Ada lemnya dong, rekat dong. Nah, mungkin agak jelek dikit ya daripada punya teman-teman ya, tapi nggak apa lah. Coba sikat ya langsung ya. Oke, boleh. Wih, jelek bener punya gue. Kalau gua
menurut gue ini rasanya jadi jauh lebih halus dari papir-papir sebelumnya. Si rasa tembakaunya emang jauh lebih keluar dengan papir yang ini. Cuman kayak gue ngerasa mungkin karena papirnya terlalu tipis apa gimana ya, rasanya kayak agak sedikit panas gitu. Ketika lu isep, lu tarik, agak sedikit panas. Oh iya aja. Panas ya. Soalnya dia mungkin rongga buat udaranya lebih dikit daripada lu pakai kertas papir biasa yang isinya gam gini. Wih, mati dong. Kenapa mati ya? Kayaknya gampang mati deh. Tapi dia nggak cepet habis. Jelek banget ini teman. Bener-bener kagak keluar asapnya nih. Gua diem. Tapi ini kayak kalau ketika si baranya mulai agak meredup, menurut gue ini nggak perlu dibakar lagi sih, tinggal lu tarik. Lah, gua nggak bisa men. Jadi hemat Langsung banget nyala ya. lagi. Coba sandingin rokok gue sama rokok lu. Kayak jenglot. Jelek banget. Gue gak bisa ngelinting pakai papir ini ya, nggak tahu ya. Emang kayak buat pemula ya itu Iya. sulit soalnya. Lu harus padetin. Nih harus tangan gue tangan miskin aja nggak bisa pegang papir harga 13.000 aja udah nggak bisa. Mungkin tadi kalau lu baru belajar melinting emang cocok pakai yang jenis-jenis inilah. Soalnya ini emang agak susah juga buat melinting. Gue sampai nyulut dapat 3 kali loh. Ya kalau menurut gue itu sih buat papir ini ya agak nyegrap, jadi throat heat-nya kerasa. Habis itu agak panas juga. bikin cepet aus ya. Kalau lu Us, gimana Us? Bikin cepet aus, kemudian panas, licin, gampang rusak. Jadi kita pegangnya benar-benar harus hati-hati. Iya boleh. Tapi overall enak sih. Aroma rasa asli dari tembakaunya benar-benar keluar. Iya benar. Bau aroma tembakaunya nggak hilang, nggak ketutup sama bau aroma kertasnya. Lebih tipis juga ya. Dan juga kemasannya bagus, eksklusif lah ya. Mati lagi kan. Dan tentunya ini organik. Jadi kalian pasti kalau udah lama cobain lintingan ya, pasti kalian bakal bisa bedain mana kertas yang organik, mana yang enggak, selain dari warnanya ya. Soalnya kalau warnanya juga sendiri udah kelihatan, tapi kalau rasanya tuh udah beda men. Kalau kertas organik sama kertas yang pakai pemutih, yang warnanya putih banget tuh, rasa kertasnya tuh masih nonjol di rokok yang pakai pemutih, yang bleach, bukan yang unbleach. Kalau yang unbleach tuh mereka nggak seberapa kerasa lah, maksudnya lebih minim rasa kertasnya. Oke, gua udah. Panas aja. Udahlah, gua juga udah. Dan yang terakhir, Raja Mas. Jadi kelihatannya ini kalau menurut gue bakal dapat poin yang paling tinggi sih. Cuman menurut doang ya. Kalau gue sendiri buat papir Raja Mas ini 1 sampai 10, gue ada di angka soalnya gue nggak seberapa jago juga sih pakai di papir ya. 7 aja kali ya. Iya 7 aja sih. Oke, lu Rit, gimana Rit? Kalau gua sih Raja Emas ini yang harganya emang jauh lebih mahal dari papir-papir sebelumnya, ya gue juga kasih 7 sih. Walaupun gue sendiri gak terlalu suka pakai jenis papir yang kayak gini. Oke, ada masalah pribadi dia ya. Dari gua karena panas saya di tenggorokan, kita jadi sering haus. Akhirnya kita kalau nongkrong perlu beli banyak minum jadi boros. Gua kasih dia 4. Oke, 4 siap. Jadi totalnya 7 tambah 7 tambah 4 ada 18. Oke, jadi kita punya 2 dong yang tertinggi ya. Ada Raja Mas sama cap ayam jago tadi, sama-sama 18 poinnya. Jadi ya kita bisa katakan buat 2 papir ini, mungkin dari video kali ini, episode kali ini 2 papir ini yang
lebih unggul ya daripada dua papir yang lainnya. Jadi boleh dikatakan seri lah ya. Ini sama-sama keren sih kalau menurut kita ya kan. Iya. Jadi kalian juga boleh cobain papirnya sendiri-sendiri dan opini kita juga nggak selalu sama kayak opini kalian. Jadi kalau misalkan kalian juga punya opini masing-masing, silakan dicoba papirnya. Oke, segitu saja video kali ini yang membahas tentang papir-papir. Dan kita akan membahas papir-papir selanjutnya mungkin di episode-episode berikutnya. Dan oh ya, bagi kalian yang merasa di bawah 18 tahun atau underage, kami sangat menyarankan untuk tidak mencoba produk-produk tembakau dan sejenisnya, termasuk produk papirnya juga. Kecuali untuk contekan. Ya boleh. Jadi berbijaklah pada diri kalian masing-masing. Dan segitu saja dari gua Zay. Gua Farid. Go Faust. Oke, balik dulu ya.